Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas pesta mini handbag yang ke-9 dengan motif tulip. Motifnya cukup cantik dan elegan. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat ini. Nah, motif ini kelipatan 2. Buat teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, bisa ditambahkan kelipatan 2. Pertama, buat awalan rantai. Empat 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung rantai, SC terakhir. Nah, sudah selesai. Lalu di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang, kerjakan sampai ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, kembali isi 1 SC setiap lubang. Buat total barisnya 12. Nah, ini sudah selesai total 12 baris SC bolak-balik ya. Jadi selanjutnya saya akan lakukan pembuatan SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Jadi untuk sisi ini 12, sisi yang ini 40, ini 12, dan sisi yang ini 40. Kemudian di ujung ini saya akan tambahkan 1 rantai, dan 1 rantai ini akan masuk ke hitungan yang 40. Jadi dia masuk ke bagian lubang yang terakhir ini ya. Nah, saya akan beri penanda untuk tempat SC terakhir untuk bagian sisi yang 40. Nah, jadi saya taruh lubangnya 1 lubang mundur di sini, karena dari lubang terakhir ada 1 rantai yang dihitung sebagai 1 SC. Nah, selanjutnya kita akan mulai pengerjaannya, membuat SC berkeliling ya. Nah, untuk sisi yang ini 12. Nah, lanjutkan ya membuat SC berkelilingnya. Sisi yang ini 12, 40, 12, dan yang ini 39. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran.
SC terakhir di penanda, SC yang ke-39 untuk sisi yang ini ya. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC yang pertama. Di sini slip stitch 1 rantai. Nah, sebentar, pengerjaan berikutnya saya akan lapisi bagian dasar tasnya dengan busa. Ini adalah busa ati ya, yang ukurannya yang paling kecil. Jadi saya akan jahit ke bagian dasar tasnya, boleh dilem atau kalau teman-teman punya mesin jahit yang kuat juga boleh dijahit menggunakan mesin. Saya akan mengerjakannya dengan menjahit tangan. Untuk menjahit tangan saya cukup menggunakan jarum dan benang jahit biasa ya. Jadi pertama ini kita tahan dulu agar tidak bergerak. Kemudian jahit seperti ini dengan benang dan jahit biasa. Cara menjahitnya, pertama kita jahit dari bagian rajutan ke bagian busa dengan cara miring. Lalu kita tahan sisa benang, balik lagi ke arah depan dari rajutan ke bagian busa dengan miring. Nah, seperti ini ya. Jadi dia berbilit, membentuk seperti bentuk pagar. Nah, hasilnya seperti ini, dia membentuk pagar ya. Lanjutkan menjahitnya berkeliling. Nah, ini sudah selesai dijahit, seperti ini hasilnya. Jadi ini jahitannya kuat kalau dijahit seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan rajutannya. Untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan hingga berkeliling. Mendekati akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. Langsung kita ganti ke benang yang lain ya. Ini warna coklat yang agak lebih gelap. Slip stitch ganti warna. Dua rantai, 1, 2. Nah, benang yang warna dasar sudah bisa diputuskan. Nah, kita akan mulai motif. Jadi pertama, sebelum kita mulai, kita akan beri dulu penanda di rantai kedua sebagai penanda tempat kita akan mengawali dan mengakhiri bagian satu putaran di rantai kedua ya, di sini. Nah, kita akan mulai motif lilit benang. Skip satu lubang tempat kita slip stitch, skip. Di lubang berikutnya buat 3 kali tarikan benang. 3 kali tarik benang, 1, 2, 3, keluarkan 1 rantai. Kemudian kembali kita ulang masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang. 1, 2, 3, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini. Ulangi, skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat lagi motif tulipnya, 3 kali tarik benang, 1, 2, 3, keluarkan
1 rantai, kembali masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, 1 2 3, keluarkan 1 rantai, lanjut skip 1, di lubang berikutnya tulip 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini motifnya ya, memang terlihat padat. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini kembali skip 1, motif tulip, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, kembali 3 kali tarik benang, masih di lubang yang sama, keluarkan 1 rantai. Nah, terakhir ini ada sisa 2 ya, skip 1, masih kita terakhir membuat motifnya, langsung 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, keluarkan. Nah, lalu 1 rantai, akhir putarannya kita slip stitch di penanda atau rantai kedua yang awal tadi, slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini, mengembang ya, tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Kita tetap akan mengulang motif yang bagian pertama ini dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, di sini jangan lupa penanda di rantai kedua. Lalu lilit benang. Kali ini kita akan membuat motif tulipnya tepat berada di tengah-tengah motif tulip bagian yang bawah, yang ini ya, di tengah-tengahnya. Pertama kita tarik 3 kali benang, 1 2 3, keluarkan 1 rantai. Nah, masih di tempat yang sama, kita kembali 3 kali tarik benang, 1 2 3, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini ya, jadi tidak terlalu rumit. Kembali kita ke bagian tengah-tengah motif tulip berikutnya ya, di sini. Nah, ini sejajarnya, kembali motif tulipnya 3 kali tarik benang, tiga, keluarkan 1 rantai, masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, 2 3, keluarkan 1 rantai. Nah, lanjut motif tulip di tengah-tengah berikutnya, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, masih di tempat yang sama, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Nah, saya rasa tidak terlalu rumit ya, tinggal ikuti saja. Lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, di motif tulip terakhir. Kembali 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda rantai kedua ya, 2 rantai,
Nah, kita akan kembali letakkan penandanya di rantai kedua. Kita akan kembali mengulang motifnya ya, tinggal ikuti saja bagian tengah-tengah tulip. Kita buat tulip 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, kembali masih di lubang yang sama, 3 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Nah, jadi tidak terlalu rumit ya. Jadi pola ini kita lanjutkan hingga akhir putaran. Jangan lupa slip stitch di penanda dan ulangi pola ini hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai ya. Saya ulang motifnya hingga beberapa baris. Bagiannya seperti ini mengembang, tapi teman-teman tidak usah khawatir, memang modelnya seperti ini ya. Nah, untuk tinggi motif ini saya buat tingginya adalah sekitar 10 cm. Nah, selanjutnya saya akan mengecilkan bagian atasnya. Ini kan lebar, jadi kita akan kecilkan. Nah, di akhir putaran slip stitch dulu di rantai kedua. Slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita kecilkan ya. Jadi teman-teman ikuti, untuk 1 tulip itu ada 4 stitch ya, 4 lubang. Jadi pertama kita akan buat 2 kali SC decrease. Di sini dari tempat kita slip stitch 1 SC. Kemudian jangan lupa penandanya supaya tidak bingung. Lanjut 1 SC. Lalu di sebelahnya decrease SC atau 2 SC dijadikan 1. Ulangi 1 SC. Jadi teman-teman harus perhatikan jalinan yang bagian atas ya. 1 SC, 1 SC yang kedua. Sebentar, 1 SC. Di lubang berikutnya 1 SC, kemudian decrease SC. Ulangi 1 SC, 1 SC, decrease SC. Ulangi 1 SC, 1 SC, decrease SC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir, kelihatan ya sedikit mengecil. Masih dengan 1 SC 2 kali decrease. Nah, selesai decrease-nya, langsung kita slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, hasilnya masih seperti ini. Kita akan kembali kecilkan ya. Kali ini dengan SC 1 kali decrease. SC 1 kali. Kita mulai dari tempat slip stitch, jangan lupa penandanya. Kemudian decrease SC. Ulangi SC, decrease SC. Ulangi SC, decrease SC. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah kelihatan dia sedikit mengecil. Terakhir, pengulangan terakhir 1 SC, decrease SC. Akhir putaran slip stitch di penanda. Kita ganti benangnya ke warna bagian dasar
slip stitch ganti warna. Satu rantai. Nah, benang yang warna coklatnya sudah bisa kita putuskan. Nah, sudah selesai seperti ini, kita lanjutkan ya. Untuk lingkaran berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Jangan lupa penandanya ya, agar tidak bingung. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 2 baris ya totalnya dengan warna ini. Hasilnya seperti ini, sudah mulai terlihat ya, jadi bergelombang motif tulipnya dan bagian dalamnya membesar seperti kembung. Nah, selanjutnya kita akan mulai menyisipkan tali ya. Ini talinya sudah saya siapkan. Untuk tutorial pembuatan tali silahkan cek di kolom deskripsi. Jadi ada 2, ini talinya dengan ring yang saya gunakan, ini ukurannya sekitar 2,3 cm. Ini ring kotak yang saya gunakan ya, boleh gunakan ring yang lain juga tidak apa-apa. Dan untuk panjang talinya adalah 28 cm. Bisa teman-teman sesuaikan kalau ingin lebih panjang. Jadi kita akan sisipkan seperti ini ya. Nah, untuk mengukur talinya jangan sampai menjuntai dari bagian bawah dasar agar talinya dan tasnya terlihat seimbang. Nah, pertama lipat dulu, kita lipat hati-hati bagian tasnya hingga ke bagian atas. Beri penanda di sudut kiri dan kanan. Langsung kita luruskan bagian tengahnya ya. Nah, usahakan kita lipat lagi dari sisi sebelahnya untuk menyesuaikan apakah sudah pas bagian kiri dan kanannya. Kemudian saya kira-kira ini 3 jari dari sudut. Lalu kita hitung berapa lubang stitchnya ya. Nah, ini saya dapatkan 12. Jadi di stitch yang ke-12 saya beri penanda dari sudut. Nah, untuk tempat tali ya, jadi seperti ini cara membuat agar bagian talinya, bagian depan dan belakang tetap sama rata. Nah, sudah selesai. Jadi untuk talinya nanti kita sisipkan tepat ya. Jadi penandanya ini harus ada di tengah-tengah bagian ring. Seperti ini ya, jadi jangan salah penandanya di tengah-tengah ring. Nah, penanda yang bagian kiri dan kanan kita lepaskan. Nah, saya lanjutkan. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda yang pertama. Nah, untuk ringnya saya akan sisipkan 3 lubang sebelum penanda, di penanda, dan 3 sesudah. Jadi total 7 SC ya. Nah, jadi tepat di tengah-tengah bagian penandanya, 3 sebelum penanda, 1 2 3, yang keempat di penanda. Kemudian 3 lagi sesudah penanda, 1, yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan ya.
mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda berikutnya. Nah, ini sudah 3 lubang sebelum penanda ya. Sama seperti tadi, kita akan sisipkan ringnya, hati-hati jangan sampai terbalik. 3 SC sebelum penanda. 1, 2, dan 3. Kemudian SC keempat di penanda. Lalu SC kelima sesudah penanda, ke-6, dan SC yang ke-7. Nah, seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya untuk satu sisi. Jadi lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubangnya untuk bagian tali berikutnya di penanda untuk sisi sebelahnya ini ya. Nanti juga di sebelah selanjutnya sama dengan 7 SC, jangan dibedakan, dan juga di penanda yang ini. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan SC hingga akhir putaran. Jangan lupa slip stitch 1 rantai, kemudian buat sekitar penambahan sekitar 3 baris ya, SC lagi 3 baris SC, lalu tinggal selesai tasnya, tinggal kita mengerjakan untuk pemasangan bagian puring. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini, terlihat cantik ya, motifnya bergelombang. Nah, jadi setelah bagian ring, saya juga sudah membuat sekitar 3 baris SC ya. Nah, seperti ini 3 baris SC. Lalu saya juga sudah membuat inner untuk bagian tasnya. Ini saya sertakan link tutorial pembuatan innernya. Ini berlapis busa ya, agar terlihat lebih kokoh. Ada di kolom deskripsi linknya buat teman-teman yang ingin mencoba membuat innernya. Nah, lalu untuk bagian tali jangan lupa saya sertakan juga linknya di deskripsi. Untuk tinggi tas ini, ukuran tingginya adalah sekitar 13 cm. Sementara untuk lebar 23 cm, dan untuk bagian alas 5 cm. Cukup cantik ya. Dan untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai dari sini ya. Nah, ini terlihat ya, ini bagian awal akhir motifnya, walaupun tidak terlalu kelihatan, dan berakhir di sini di dekat ring. Sementara untuk bahan sama-sama 1 gulung masih bersisa. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.